Jasa Konversi Listrik yang dipimpin oleh Bapak Azmi Rizky Lubis, SPD MT. Oke, lanjut saja kita akan memasuki materi yang akan kami bawakan, yaitu sumber energi, sumber-sumber energi alternatif. Nah, energi itu ialah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja yang dimana besaran yang dilestarikan, artinya tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, dari sumber energi sendiri akan dijelaskan dari sumber energi terbarukan, yang dimana akan dijelaskan energi surya atau tenaga surya, energi angin atau tenaga angin, energi air atau tenaga air, energi biomasa, energi ombak atau tenaga ombak, energi geometral atau tenaga panas bumi, energi pasang surut air laut, energi nuklir. Nah, akan dijelaskan juga sumber energi tidak terbarukan, yang dimana terdapat minyak bumi, gas alam, batu bara. Lanjut saja akan dijelaskan oleh pemateri 1. Saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang sumber energi. Teman saya tadi sudah menjelaskan sekilas tentang apa itu energi. Pada kehidupan kita di manusia ini atau di bumi ini, kita memiliki sampai saat ini hanya memiliki 2 sumber energi, yaitu sumber energi alami. Ini sumber energi yang memang sudah ada di bumi kita sejak kita lahir atau sejak bumi ini sudah ada. Baru yang kedua ada sumber energi alternatif. Ini berbeda dengan sumber energi alami. Sumber energi alternatif ini adalah sumber energi yang diciptakan oleh manusia. Yang pertama, sumber energi. Sumber energi alami atau sumber energi. Yang pertama adalah sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim. Sumber energi terbarukan terdiri dari yang pertama itu ada energi surya. Energi surya ini adalah matahari melepas energi dalam jumlah sangat besar dalam hasil reaksi fusi nuklir bahan-bahan penyusun. Kurang lebih, matahari merupakan salah satu energi yang cukup populer di kalangan masyarakat sebagai energi terbarukan karena penggunaannya yang cukup fleksibel dan mudah untuk digunakan, bahkan untuk di perkampungan saya sudah cukup. Di mana energi surya ini merupakan salah satu energi yang cukup baik untuk keramahan lingkungan karena kita memanfaatkan energi surya atau energi matahari langsung. Yang kedua adalah energi angin. Kita sering melihat ada namanya pembangkit tenaga listrik angin, di mana angin ini akan memberikan menggerakkan alat penggiling seperti menggerakkan penggiling gandum. Jadi biasanya kincir angin pertama kali digunakan untuk menggerakkan alat penggiling gandum, dan kini kincir angin dipakai untuk memompa air dari bawah tanah, jadi memutar generator turbin untuk menghasilkan listrik tanpa populasi. Sering kita mendengar tentang pembangkit listrik tenaga angin juga paling sering di Eropa atau di negara lainnya. Yang ketiga dari air, ini juga merupakan sebuah energi yang cukup terkenal. Biasa kita mendengar adalah hydro. Air terjun memberi cukup tenaga untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Di dekat stasiun pembangkit listrik tenaga air dibangun bentukan reservoir untuk menampung cadangan air. Ini energi air ini sudah cukup lama kita gunakan baik untuk industri ataupun bisa mensuplai kebutuhan desa-desa, apalagi desa yang dekat dengan bendungan atau sungai. Yang keempat ini ada energi biomasa, adalah materi biologis yang hidup dan mati disebut sebagai biomasa. Ini merupakan materi alam yang sudah mati tetapi mati dan hidup, makanya disebutkan dengan biomasa dan digunakan sebagai sumber bahan bakar atau produksi industri seperti tanaman, kulit pohon, materi-materi yang dikatakan hidup dan mati, tanaman, kulit pohon, serbuk kayu atau gergaji, bahkan residu pertanian, serpihan kayu dan kotoran hewan adalah beberapa contoh dari biomasa yang biasa digunakan. Yang
geothermal ini bisa digunakan untuk alternatif dari nuklir ya. Kita tahu bahwa nuklir ini penghasil panas bumi yang cukup tinggi, jadi geothermal ini merupakan sebuah solusi untuk nuklir. Selanjutnya ada energi pasang surut air laut, yaitu listrik tenaga pasang surut adalah energi terbarukan dan konversi energi pasang surut menjadi listrik. Listrik tenaga pasang surut merupakan sumber energi terbarukan karena pasang surut air laut di bumi adalah hasil dari interaksi gravitasi bulan dan matahari dan rotasi bumi yang membuatnya menjadi sumber energi listrik yang hampir tidak ada habis-habisnya. Mengenai energi nuklir, secara umum energi nuklir dapat dihasilkan sebagai dua cara, yaitu pembelayan inti atau transisi dan penggabungan beberapa inti melalui transisi. Kita bisa lihat di sini nuklir memiliki pelepasan energi yang cukup besar dalam waktu singkat. Pembangkit listrik tenaga nuklir yang di PLTN adalah stasiun pembangkit atau PLTN adalah stasiun pembangkit listrik di mana panas didapat dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. Baik, itu adalah sumber energi yang terbarukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya pemateri 2. Saya pemateri 2 ingin melanjutkan penjelasan tentang sumber energi tidak terbarukan. Di mana sumber energi tidak terbarukan ada 3 macam, yaitu minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil penguraian sisa-sisa organisme dari lautan berjuta-juta tahun yang lalu. Sisa-sisa organisme tersebut tertimbun lapisan sedimen. Yang kedua adalah gas alam. Gas alam dimanfaatkan untuk membangkitkan panas dan energi, serta merupakan bahan mentah yang penting dalam industri kimia. Gas alam seperti halnya minyak mentah terbentuknya selama jutaan tahun dari sisa-sisa organisme laut. Yang ketiga yaitu batu bara. Batu bara adalah bentuk karbon yang tidak murni, terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman prasejarah yaitu terpendam. Batu bara sangat mudah terbakar dan melepas sejumlah energi panas. Batu bara sama halnya minyak dan gas terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang melampau dari hutan zaman dahulu. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu sumber-sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi dari energi yang tidak bisa terbarukan. Contohnya yaitu 1. Matahari. Matahari adalah sumber energi utama dari planet bumi. Energi panas yang terbentuk dari sinar matahari selama 20 tahun manusia telah memanfaatkannya untuk dalam kehidupannya. Energi matahari dapat dimanfaatkan langsung oleh manusia seperti menjemur, hasil panen, membuat garam, dan sebagainya. Pemanfaatan langsung energi sinar matahari dapat ditingkatkan dengan menggunakan pengumpul panas yang disebut kolektor. Sinar matahari dikonsentrasikan dengan kolektor suhu pada jumlah satu tempat sehingga memperoleh suatu energi tinggi. Kedua yaitu panas bumi. Energi panas bumi adalah panas yang terdapat di dalam bumi, yang biasanya panas bumi ini muncul di permukaan bumi akibat aktivitas vulkanik seperti gunung berapi. Oleh sebab itu, di sekitar gunung berapi terdapat tempat-tempat yang menyemburkan gas atau air panas. Terdapat 3 utama sumber panas bumi atau geotermal, yaitu uap alam, air panas, dan batu dan kering panas. Sejauh ini uap geotermal telah dipakai terutama untuk pembangkit listrik. Air panas telah dimanfaatkan secara luas untuk pemanasan, tetapi pemakaiannya untuk pembangkit tenaga sedang diteliti. Batu kering juga adalah sumber panas terbesar, masih diteliti untuk menggunakan yang 4. 3. Angin. Energi angin adalah energi yang berasal dari hembusan angin. Beberapa negara mulai melirik energi dari alam ini. Belanda contohnya sudah sejak dulu memanfaatkan energi untuk digunakan sebagai energi. Kincir angin di Belanda digunakan untuk memompa air irigasi. Kincir angin juga berbentuk besar
dan terlihat berat sehingga putarannya lambat. Akan tetapi ban baling yang besar dan berat itu dapat menghasilkan tenaga yang besar pula. Energi angin juga dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan kincir angin yang disambung menggunakan generator yang dapat menghasilkan listrik. Ke materi keempat yaitu hydro power yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang keempat yaitu hydropower. Hydropower adalah energi listrik yang dihasilkan dari kekuatan air. Hydropower dibuat dengan cara membendung air sungai, kemudian menggunakan pipa air tersebut menuju turbin. Hal ini yang terjadi pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Prinsip dari stasiun pembangkit listrik tenaga air adalah cara jatuhnya air ke turbin dan jumlah air yang mengalir. Oleh sebab itu, sebuah PLTA sangat bergantung pada besar danau. Jika tidak ada danau, maka dibangunlah waduk. Dengan penelitian selama beberapa tahun, para peneliti dapat menemukan tempat yang tepat untuk membangun waduk dan instalasi atau stasiun pembangkit listrik. Yang kelima adalah gas alam. Gas alam adalah gas yang terkumpul di bawah tanah dengan berbagai macam komposisi campuran hidrokarbon yang mempunyai daya tekan tinggi. Gas alam setelah diolah kita kenal dengan nama LPG. Selain untuk memasak, ini dapat digunakan untuk berkendara bermotor. Gas ini juga sudah banyak dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga gas. Yang keenam yaitu hidrogen. Hidrogen dapat juga menjadi bahan bakar pengganti BBM. Bahkan hidrogen diklaim lebih baik dari BBM yang kita kenal saat ini. Bahan bakar hidrogen tidak menghasilkan polusi, sehingga bahan bakar ini tidak merusak bumi. Persediaannya pun tidak akan habis karena cara pembuatannya hanya dari air, kemudian dibakar seperti bensin. Akan tetapi, untuk mendapatkan hidrogen ini diperlukan banyak energi. Jika energi yang digunakan berasal dari bahan bakar fosil, maka keuntungan yang didapat akan minimal, sehingga harus ada sumber energi yang diperbaharui. Yang ketujuh, biomasa. Biomasa adalah massa tumbuhan dan kotoran hewan yang dapat memberikan energi, baik dengan dibakar langsung maupun setelah juga menjadi bahan yang lain yang pembakarannya lebih mudah. Sumber energi biomasa berasal dari makhluk hidup, termasuk diantaranya adalah sisa atau pembuangan dari manusia dan hewan. Instalasi biomasa dapat dibangun dari tangki kotoran manusia dan hewan. Gas yang keluar dari instalasi ini disebut biogas. Yang kedelapan, biofuel. Biofuel adalah energi yang berasal dari bahan-bahan nabati seperti minyak bumi, tanaman jarak, jagung, dan lain-lain. Energi ini dapat digunakan sebagai bahan bakar yang disebut dengan bahan bakar nabati atau BBM. Bahan bakar nabati adalah bahan dalam bentuk biodiesel dan bioetanol yang bisa menjadi alternatif sebagai bahan bakar kendaraan. Biofuel dalam bentuk biodiesel dibuat dari minyak nabati seperti minyak kelapa sawit atau CPO dan minyak jarak pagar atau CRO. Yang kesembilan, energi pasang surut. Energi pasang surut air laut barangkali belum begitu dikenal. Jika dibandingkan dengan energi angin dan surya, energi tidak memiliki sejumlah keunggulan, antara lain memiliki energi aliran yang lebih pasti atau mudah diprediksi, lebih hemat uang, dan tidak membutuhkan teknologi konversi yang begitu rumit. Kelemahan energi ini diantaranya adalah membutuhkan alat konversi yang handal yang mampu bertahan dalam kondisi air laut, terutama tingkat kororosi dan kuatnya arus atau badai di laut. Yang ke-10, gelombang laut. Energi yang dimiliki gelombang laut dapat dikonversi menjadi listrik. Prinsip kerjanya adalah dengan mengumpulkan energi gelombang laut untuk memutar turbin generator. Saat ini beberapa negara telah berani mengembangkan potensi dari energi terbarukan ini. Yang ke-11, biodiesel. Biodiesel sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar fosil telah lama menjadi wacana di beberapa negara dunia. Bahkan telah ada negara yang mampu sedikit demi sedikit melepaskan ketergantungan pada BBM dan beralih ke biodiesel. Energi yang berasal dari tumbuhan atau lemak binatang ini dapat digunakan baik secara murni atau dicampur dengan bahan bakar lain. Sifatnya yang ramah lingkungan, dapat diperbarui, serta dapat menghilangkan emisi gas buang, menjadikan biodiesel dapat menjadi solusi menghadapi kelangkaan energi fosil pada masa yang mendatang. Yang ke-12, etanol
atau etil alkohol. Etanol adalah sumber energi berupa alkohol hasil dari fermentasi tumbuhan tertentu seperti gandum atau jagung. Contoh negara di dunia yang sangat baik mengembangkan energi alternatif etanol ini adalah Brazil. Negara tersebut saat ini adalah negara nomor 1 di dunia dalam hal penggunaan etanol sebagai pengembangan kendaraan bermotor. Sekitar 15 miliar liter etanol dihasilkan setiap tahun di Brazil. Yang ke-13, metanol. Metanol adalah bahan bakar alkohol yang berasal dari kayu. Metanol baik digunakan secara murni atau bisa juga digunakan sebagai campuran bensin. Satu hal yang menjadi kelemahan dari penggunaan metanol untuk kendaraan adalah bahan bakar ini dapat mempercepat terjadinya korosi pada mesin kendaraan. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa sumber energi alam telah lama menjadi andalan manusia. Namun sifatnya yang tidak terbarukan memiliki dampak terhadap lingkungan. Jika dilakukan berlebihan, maka dari itu dibutuhkan energi alternatif atau terbarukan untuk mengatasi hal ini dan mencegah energi alam habis untuk kebutuhan manusia. Dalam segala hormat, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi dan diskusi yang telah kami lakukan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, saran, dan diskusi lebih lanjut, jangan sungkan untuk mempertanyakan kepada kami melalui komentar link YouTube kami. Kami sangat menghargai setiap masukan yang dapat memperluas pemahaman kita. Begitu saja materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata atau salah penjelasan dari kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri.